Perkenalkan, nama saya Alvin Daniel Fiandri Wayong, NPM 20350700026, Prodi Hubungan Internasional. Perkenalkan, nama saya Alvin Daniel Fiandri Wayong, NPM 20350700025, Hubungan Internasional. Saya akan menjelaskan perkembangan politik dan ekonomi di masa pemerintah B.J. Habibie. Setelahnya mundurnya Soeharto dari jabatannya sehingga Presiden pada tanggal 21 Maret tahun 1998 menjadi awal dari lahirnya reformasi di Indonesia. Perkembangan politik ketika itu ditandai dengan adanya pergantian presiden di Indonesia. Naiknya B.J. Habibie menggantikan Soeharto mengundang perdebatan hukum dan kontroversial karena mantan Presiden Soeharto menyerahkan kekuasaannya secara sepihak kepada B.J. Habibie. Di kalangan para mahasiswa, perbuatan atas pelantikan Habibie terbagi atas 3 bagian, yakni yang pertama ada menolak B.J. Habibie karena merupakan produk Orde Baru. Yang kedua, bersikap netral karena pada saat itu tidak ada pemimpin negara yang diterima oleh seluruh kalangan, sementara jabatan presiden tidak boleh dikosong. Yang ketiga, para mahasiswa berpendapat bahwa adanya pengalihan kekuasaan ke B.J. Habibie itu adalah sah dan konstitusional. Yang kedua, pengambilan sumpah oleh B.J. Habibie sebagai Presiden Republik Indonesia dilakukan di Kredensial Room, Istana Merdeka. Dalam pidatonya yang pertama kali sebagai Presiden, B.J. Habibie menyatakan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, memohon dukungan dari seluruh rakyat Republik Indonesia. Yang kedua, berjanji akan melakukan reformasi secara bertahap dan konstitusional di berbagai bidang. Yang ketiga, akan meningkatkan kehidupan politik pemerintah yang bersih dan bebas dari praktik KKN, korupsi atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan yang keempat, berjanji untuk menyusun kabinet yang sesuai dengan tuntunan zaman. Kebijakan politik masa pemerintah B.J. Habibie pada era reformasi. Yang pertama, membebaskan tahanan politik. Presiden Habibie pada masa reformasi adalah dengan membebaskan para tahanan tersebut. Tindakan pembebasan tersebut memiliki tujuan untuk meningkatkan legitimasi Habibie di dalam maupun di luar negeri. Selain itu, Habibie juga memberikan kesempatan kebebasan untuk seluruh masyarakat dalam membuat parpol serta rencana pelaksanaan pemilu. Yang kedua, kebebasan pers. Pada masa pemerintahan Habibie, beliau memberikan kebebasan pers. Kebebasan ini diimbangi dengan kebebasan asosiasi organisasi pers. Hingga organisasi seperti Asosiasi Jurnalis Independen juga dapat berkontribusi dalam pers. Pencabutan SIUPP merupakan cara Habibie dalam memberikan kebebasan pers. Yang ketiga, menyelesaikan masalah Timur Timur. Masalah Timur Timur adalah masalah yang belum terselesaikan dari pemerintahan presiden sebelumnya. Maka dari itu kebijakan politik Presiden Habibie pada masa reformasi kala itu berusaha untuk mengambil sikap yang proaktif dengan memberikan 2 penawaran, yaitu pemberian status khusus dengan otonomi daerah secara luas atau ingin memisahkan diri dari Republik Indonesia. Pemilu dan pembentukan Parpol 1999. Yang keempat, reformasi dalam bidang politik lainnya adalah dengan melaksanakan pemilu untuk pertama kalinya setelah reformasi di Indonesia diadakan pada 7 Juni tahun 1999 silam. Ada pelaksanaan pemilu dianggap sebagai untuk reformasi dibandingkan dengan pemilu sebelumnya karena menggunakan asas luber dan jurdil. Yang kelima, pemeriksaan kekayaan Soeharto dan kroninya. Sesuai dengan instruksi Presiden nomor 30 tahun 1998 tertanggal 2 Desember 1998 yang telah memberikan perintah kepada Jaksa Agung baru Andi Galip untuk segera mengambil tindakan hukum pemeriksaan terhadap mantan Presiden Soeharto beserta kroninya karena diduga melakukan praktek KKN pada 11 Oktober 1999. Salah satu pejabat Jaksa Agung, Ismu Joko, kemudian mengeluarkan SP3 yang isinya menyatakan bahwa penyelidik terhadap Soeharto yang kaitannya dengan dana yayasan secara resmi dihentikan. Bagaimana proses terpilihnya B.J. Habibie menjadi Presiden Indonesia? Proses naiknya B.J. Habibie sebagai presiden terkait dengan reformasi 1998. Kuatnya desakan mahasiswa dan rakyat, Soeharto akhirnya menyatakan mundur dari posisinya sebagai presiden pada 21 Mei 1998. Sesuai konstitusi, B.J. Habibie yang semula menjabat Wapres kemudian dikukuhkan menjadi Presiden RI ketiga tanpa sidang umum MPR dan tanpa ucapan selamat dari Soeharto. Selama masa pemerintahan B.J. Habibie yang berlangsung hingga 20 Oktober 1999, ada beberapa perubahan terjadi di Indonesia, termasuk lahirnya Undang-Undang Pers, Undang-Undang BI,
mendirikan Bank Mandiri, juga lepasnya Timur Timur yang akhirnya menjadi negara sendiri bernama Timor Leste. B.J. Habibie baru mengungkapkan alasan dibalik kebijakan-kebijakan politiknya melalui buku Detik-Detik yang menentukan jalan panjang Indonesia menuju demokrasi yang terbit pada 2006. Bagaimana proses turunnya B.J. Habibie sebagai Presiden Indonesia? Presiden Habibie tidak mengundurkan diri dari jabatan sebagai presiden. Ia berhenti karena habis masa jabatannya. Ia mengundurkan diri sebagai capres. Hal ini juga berimplikasi pada masa jabatan Habibie. Presiden Habibie seharusnya menyelesaikan sisa masa jabatan hingga Maret 2003. Namun karena percepatan pemilu, masa jabatannya ikut dipangkas hingga 1999 setelah pemilu 1999. Habibie sebagai pertahanan merupakan salah satu capres kuat untuk melanjutkan ke periode kedua. Namun pada 20 Oktober 1999, voting MPR memutuskan untuk menolak pidato bertanggungjawaban presiden. Habibie menganggap sangat tidak beretika secara politik untuk tetap maju setelah pertanggungjawabannya ditolak. Ia pun mengumumkan untuk mundur dari pencapresannya untuk periode 1999 sampai 2003. Proses pengalihan kepala pemerintah dari Soeharto ke B.J. Habibie. Setelah Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia pada 21 Mei 1968. Pada hari itu juga Wakil Presiden B.J. Habibie dilantik menjadi Presiden ketiga. Di bawah ini pimpinan Mahkamah Agung di Istana Negara. Dasar hukum pengangkatan Habibie adalah berdasarkan TAP MPR nomor 7 MPR tahun 1973 yang berisi jika presiden berhalangan maka wakil presiden ditetapkan menjadi presiden. Pengunduran diri Soeharto telah membebaskan energi sosial dan politik secara frustasi akibat tertekan selama 32 tahun terakhir. Kalangan mahasiswa dan kelompok-kelompok pro-demokrasi menuntut adanya demokrasi sistem politik segera terjadi. Di samping tuntutan untuk menyelenggarakan pemilihan umum secepat mungkin, pemerintahan juga berada di bawah tekanan kuat untuk menghapuskan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menandai Orde Baru. Presiden B.J. Habibie adalah memimpin pemerintah transisi untuk menyiapkan dan melaksanakan agenda reformasi yang menyeluruh dan mendasar. B.J. Habibie berkali-kali menegaskan tentang komitmennya untuk melakukan reformasi di bidang politik, hukum, dan ekonomi. Dalam pidato pertamanya pada tanggal 21 Mei tahun 1998, malam hari setelah dilantik sebagai presiden di Istana Merdeka, B.J. Habibie menyatakan tekadnya untuk melaksanakan reformasi. Beberapa poin penting dari pidato tersebut adalah kabinetnya akan menyiapkan proses reformasi di ketiga bidang, yaitu yang pertama, satu di bidang politik antara lain dengan memperbarui berbagai perundang-undang dalam rangka lebih meningkatkan kualitas kehidupan berpolitik yang bernuansa pada pemilu, sebagaimana yang dimanatkan oleh garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Yang kedua, di bidang hukum antara lain meninjau kembali undang-undang subversi. Yang ketiga, di bidang ekonomi dengan mempercepat penyelesaian undang-undang yang menghilangkan praktik-praktik monopoli dan persaingan tidak sehat. Di samping itu, pemerintah akan tetap melaksanakan semua komitmen yang telah disepakati dengan pihak luar negeri, khususnya dengan melaksanakan program reformasi ekonomi sesuai dengan kesepakatan dengan IMF. Keadaan sosial di masa B.J. Habibie. Kerusuhan antar kelompok yang sudah bermunculan sejak tahun 90-an semakin luas dan brutal. Konflik antar kelompok sering terkait dengan agama seperti Purworejo, Juni 1998. Kaum muslim menyerang 5 gereja. Di Jember adanya perusakan terhadap toko-toko milik Cina. Di Cilacap muncul kerusuhan anti-Cina. Adanya teror ninja bertopeng melanda Jawa Timur dan Malang sampai Banyuwangi. Isu santet menghantui masyarakat kemudian di daerah-daerah yang ingin melepaskan diri seperti Aceh, begitu juga dengan Papua. Semakin keras keinginan membebaskan diri. Pada bulan Juli 1988, OPM mengibarkan bendera bintang kejora sehingga mendapat perlawanan fisik dari TNI. Kesimpulannya, pada masa reformasi inilah yang merupakan perbaikan dari masa krisis pada zaman Presiden Soeharto. Selama 17 bulan masa pemerintahnya sebagai Presiden Indonesia ketiga, Habibie memperkenalkan reformasi yang menjanjikan suatu masyarakat yang lebih demokratis, adil, dan terbuka. Namun krisis ekonomis yang tak terkunjung berakhir, kekerasan sosial, krisis politik yang berkepanjangan,
dan kebahasaan pemerintah dalam mengudarkan harapan akan reformasi. Kemudian leader Soeharto telah membebaskan energi sosial dan politik serta frustasi akibat tertekan selama 32 tahun terakhir, menciptakan perasaan senang secara umum akan kemungkinan politik yang sekarang tampak seperti terjangkau. Sekian presentasi penjelasan tentang Presiden B.J. Habibie. Saya ucapkan terima kasih.